Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat kan? Puji Tuhan, senang sekali bertemu lagi dengan kalian hari ini. Gimana? Sudah siap ibadah anak hari ini? Iya ya, kita yang kedua kalinya loh ibadah di rumah saja. Meskipun di rumah saja, kita tetap bisa loh bersenang-senang. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya, sebab nanti kita baca Alkitab loh. Dan oh iya, persembahannya disiapkan ya. Oke, sudah siap? Baiklah, ibadah akan dimulai dan kalian akan dipandu oleh teman-teman kalian yang bernama Kelin. Apa ya yang dilakukan oleh Kelin ya? Mantap pokoknya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kelin, mau kemana? Ke gereja lah. Udah 6:30 loh. Kalau ayah, apa nggak ke gereja? Kok malah santai berjemur gitu? Ya ampun Kelin, nggak dengar kabar apa ya? Kan Pak Pendeta umumkan kalau kita ibadah di rumah masing-masing. Kita manfaatkan handphone untuk dengarkan renungan minggu ini. Emang ada apa sih ayah? Waduh Kelin, ampun deh. Makanya baca berita. Itu loh, virus corona. Virus berbahaya itu mudah menular kan? Kalau ada satu orang yang sakit, pasti orang-orang di dekatnya ikut ketularan. Jadi lebih aman kalau kita diam di rumah. Sementara nggak pergi kemana-mana kalau nggak penting-penting amat. Loh, tapi kenapa ayah ada di luar sekarang? Aku di luar supaya dapat sinar matahari pagi yang sehat. Supaya virus nggak gampang nyerang. Nih aku mau masuk rumah. Yuk Kelin, cepetan nih. Kita lihat video renungan minggu ini. Ceritanya tentang Yesus di hadapan Pilatus. Oke, aku pulang ya. Jangan lupa kasih tahu Bubung dan Tiki. Nanti kita video callan bareng. Aku sudah siap, teman. Aku juga. Bubung siap. Kiki, juga sudah siap. Ya. Kita nyanyi dulu, wes. Kita mau nyanyi apa ya? Kita mau nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Terus disambung sama lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Itu ya? Oke? 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan.
minta tolong Bubung doa sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu di gereja, namun berkatilah kami satu-satu agar bisa merenungkan firman-Mu. Amin. Siapa yang bisa duduk manis? Saya, Siapa yang bisa duduk manis? saya, Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa duduk manis? saya. Nah, sekarang semua sudah duduk manis kan? Ayo kita buka Alkitab dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Ayo Tiki yang bacakan Alkitabnya ya. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negara untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barnabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepada kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negara menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barnabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Nah, itu tadi bacaan kita hari ini. Cerita tentang Yesus yang diadili. Pertama dihadapkan di Kayafas, lalu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Yesus ditanya-tanya. Tapi Yesus gak mau banyak menjawab. Sampai akhirnya Pilatus sadar kalau Yesus ini tidak bersalah.
Pilatus itu bingung karena rakyatnya berteriak-teriak menuntut agar Yesus dihukum mati. Pilatus takut rakyatnya marah kalau nggak dituruti. Lalu tebak, apa yang dilakukan Pilatus? Iya, mencuci tangan. Zaman itu, tindakan mencuci tangan punya arti melepaskan tanggung jawab. Walaupun Pilatus bisa mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus, Pilatus nggak mau. Pilatus lebih takut kepada rakyatnya yang ingin Yesus dihukum mati. Dengan mencuci tangan, Pilatus ingin bilang ke siapapun, "Hei kalian, aku nggak ikut-ikut loh ya kalau terjadi apa-apa. Kalian yang menginginkan Yesus dihukum loh, bukan aku. Jadi jangan salahkan aku kalau suatu hari terjadi apa-apa." Nah, Kelin, Ayah, Bubung, dan Tiki, sikap Pilatus ini disebut sikap yang tidak bertanggung jawab. Sikap tidak bertanggung jawab adalah sikap yang salah. Kita anak-anak Tuhan harus punya sikap yang bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab itu apa sih? Sikap bertanggung jawab adalah sikap yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Contohnya apa ya? Kalau kamarmu kotor dan berantakan ya Ayah, ya cepat ambil sapu lalu bersihkan dan rapikan kamar. Nah, Kelin, Ayah, Bubung, dan Tiki, mulai sekarang janji. Ini kan lagi di rumah sendiri nih. Begitu kebaktian ini selesai, langsung bantu ibu. Kita bersama-sama belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Aku yakin, kakak yakin, semua sekarang sudah siap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Semua yang percaya, katakan amin. Kelin, mau doakan keadaan saat ini? Oke. Kalau Ayah, minta tolong doakan Bapak dan Ibu ya. Oke. Bubung, bisa berdoa untuk anak-anak kan? Bisa, ya. Tiki, berdoa penutup ya. Yup, oke. Yuk teman-teman, mari kita semua berdoa. Tuhanku Yesus, tolonglah kami seluruh bangsa di dunia. Kami semua sedang diserang wabah corona. Tolonglah kami agar kami selalu sehat, kuat, dan dihindarkan dari sakit. Berkatilah kami agar wabah corona cepat berlalu dan kami bisa punya kegiatan seperti biasanya lagi. Amin. Tuhanku, terima kasih untuk Papa dan Ibu yang baik. Berkatilah mereka berdua dalam mencari nafkah dan mengurus anak-anaknya. Berkatilah agar selalu sehat dan diberikan kesabaran. Amin. Tuhan Yesus, sudah 2 minggu kami belajar di rumah. Kami cepat sekali bosan. Berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang penurut dan tetap rajin. Berkatilah agar kami selalu sehat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelin, Ayah, Bubung dan Tiki, sebelum selesai, kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 90 ya. Bagaimana ibadah kita hari ini bersama Kelin dan teman-teman? Asik ya? Oke, lebih asik lagi kalau kita melaksanakan firman Tuhan yang baru saja kalian dengar. Ayo, apa pesannya? Pesannya adalah bertanggung jawab. Seminggu ke depan kamu masih di rumah saja loh. Tapi bukan berarti malas-malasan. Sebab Bapak dan Ibu Guru pasti akan memberi kamu tugas. Nah, sekarang kamu mau melaksanakan tugas itu atau tidak? Kalau kamu malas-malasan, berarti firman Tuhan hanya masuk di sebelah kanan telingamu dan keluar di sebelah kirimu. Tapi kalau besok kamu penuh semangat melakukan firman Tuhan dengan mengerjakan tugas, berarti kamu anak yang top. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Teman-teman, aku mau menjadi anak yang bertanggung jawab dulu ya. Aku mau menyapu. Yuk.